Guys, pada bosen gak sih? Iya, bosen banget. Nonton yuk. Ayo, yuk. Kalian kepo gak sih apa itu artificial intelligence? Nah, di sini aku mau ngejelasin nih artificial intelligence itu apa. Nah, AI yang merupakan akronim dari artificial intelligence terdiri dari dua subkata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligence diartikan sebagai kecerdasan. Maka, memiliki arti kecerdasan buatan. AI adalah sistem komputer yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, penalaran, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru serta cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, apa sih contoh dari artificial intelligence? Yang pertama ada robotics process automation, yang kedua ada machine vision, yang ketiga ada machine learning, yang keempat ada natural language processing, yang terakhir ada robotics. Penerapan artificial intelligence pada kehidupan sehari-hari yang pertama adalah virtual reality atau VR. Virtual reality adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Umumnya, teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh dunia. Kedua, ada mobil pintar. Salah satu penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia dapat dilihat dari mobil pintar. Belakangan ini tengah diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot. Yang ketiga ada memaksimalkan kamera smartphone. Salah satu penerapan teknologi AI dalam ponsel ditandai dengan kamera bokeh. Awalnya, bokeh hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kamera profesional. Namun, dengan adanya teknologi AI pada ponsel dapat meningkatkan kemampuan lensa ponsel dalam memotret, merekam, mendeteksi objek foto, dan memaksimalkan sejumlah pengaturan sehingga hasil tangkapan terlihat berkualitas. Keempat, ada aplikasi ojol. Teknologi AI dalam aplikasi ojek online digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi, memesan makanan secara daring, dan digunakan dalam urusan keamanan pelanggan maupun pengemudi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu chatbot. Dalam bisnis, terlebih di era digital, chatbot punya banyak peran. Selain sebagai pusat layanan dan informasi selama 24 jam setiap hari, teknologi tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada penjualan. Hal itu dikarenakan seluruh informasi pelanggan yang berinteraksi dengan chatbot direkam. Seperti yang kita ketahui, konsep dasar artificial intelligence terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan dalam mempelajari tugas tanpa kode yang sudah ada. Yang kedua, pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang secara alami yang terjadi pada manusia. Seperti contohnya, pembelajaran mendalam adalah teknologi utama di balik mobil tanpa kendali atau driverless car. Yang terakhir, jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network atau juga disebut sebagai jaringan saraf tiruan adalah berbagai teknologi pembelajaran yang mendalam dan juga berada di bawah naungan kecerdasan buatan atau AI. Neural network adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi dari cara sistem saraf biologis seperti otak yang memproses informasi. Lanjut ke poin kelebihan dan kekurangan. Di kelebihan, yang pertama, optimalisasi pekerjaan. Penggunaan artificial intelligence mempunyai kelebihan yaitu mengoptimalkan pekerjaan berulang yang memakan waktu jadi lebih cepat, mudah, dan singkat. Yang kedua, ada berinteraksi melalui suara. Kecerdasan buatan memungkinkan siapapun untuk melakukan interaksi melalui suara atau verbal. Hal ini sudah kamu rasakan melalui penggunaan voice assistant pada berbagai bidang termasuk pendidikan. Yang ketiga, ada solusi tugas administratif, yaitu dapat membantu untuk membuat laporan, mempersiapkan kebutuhan maupun anggaran belanja, mempersiapkan rancangan materi dalam dunia pendidikan, dan juga merespon pertanyaan dan sebagainya. Untuk poin selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, biaya tinggi.
Agar dapat membuat suatu teknologi yang berbasis sistem artificial intelligence, maka kamu perlu mengeluarkan biaya sangat tinggi. Hal ini karena artificial intelligence selalu membutuhkan kompleksitas mesin. Yang kedua, mempersempit lapangan pekerjaan. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, banyak perusahaan memilih melakukan investasi biaya mahal daripada harus mengeluarkan gaji karyawan per bulan. Ketiga, ada tidak kreatif. Apa yang dilakukan oleh artificial intelligence adalah tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan atau direncanakan manusia. Sehingga kalau pada suatu saat manusia membutuhkan suatu perubahan besar atau inovasi, maka mereka harus mengatur kembali seluruh mesin tersebut. Poin terakhir, ada pengaturan penggunaan AI di Indonesia. AI adalah sebuah perangkat sistem elektronik untuk mengolah informasi elektronik secara otomatis yang dijalankan sebuah entitas atau subjek hukum. Dalam pasal 1 UU ITE, agen elektronik didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Dalam perspektif hukum dagang, hak serta kewajiban agen diatur dalam sumber hukum perjanjian yang mengikat antara agen dengan prinsipal. Pasal 1800 KUH Perdata dikatakan bahwa kewajiban untuk seseorang agen adalah melaksanakan amanatnya. Dan yang terakhir, dalam pasal 21 UU ITE menyinggung akan peraturan agen elektronik pada saat melaksanakan transaksi elektronik. Karena sesungguhnya agen elektronik merupakan bentuk dari suatu penyelenggaraan sistem elektronik.